Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali jumpa dengan saya di Bincang Otomotif Motor. Kali ini kita akan membahas strategi pemasaran motor Yamaha di era digitalisasi. Dengan saya Rio Pratama sudah menghadirkan narasumber kita, Bapak Hadian, selaku Branch Manager Lautan Teduh Kedaton. Era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Ditambah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak 2020 hingga 2021 berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu perlu kita ketahui apa saja strategi pemasaran motor Yamaha di era digitalisasi. Kepada narasumber kita, Bapak Hadian, sejak kapan dimulai pemasaran secara digital dan sejauh mana efektivitasnya, Pak? Boleh dijelaskan? Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yamaha semakin di depan. Terima kasih Mas Rio dari Tribun Dago Lampung. Ya, untuk saat ini memang pemasaran melalui digital marketing itu sangat mempengaruhi dunia penjualan otomotif tentunya saat ini. Berawal dari pandemi kita di April 2019, kita tidak bisa lagi mengandalkan pemasaran konvensional atau secara manual. Maka kita beralih dari secara konvensional, kita alihkan melalui digital marketing. Nah, untuk di Kedaton sendiri, kita setelah mereview dari penjualan melalui dampak pandemi April 2019 sampai dengan akhir Desember 2019, di 2020-nya kita melakukan perbaikan dari sisi digital marketing. Jadi untuk di Lautan Teduh Kedaton sendiri, kita memulai pemasaran melalui digital marketing, itu kita mulai dari awal 2020. Kurang lebih seperti itu nih, Mas Rio. Kemudian ketika kita berbicara mengenai efektivitasnya, Pak, mengingat sebelum pandemi tentunya pemasaran yang dilakukan dari dealer itu seperti door to door atau menyampaikan brosur langsung ke masyarakat. Namun di era digital seperti ini tentunya sangat berbeda. Lalu sejauh mana efektivitas dalam pemasaran secara digital ini, Pak? Apakah lebih baik dari sebelumnya atau justru lebih menurun? Ya, oke. Secara efektivitas untuk di digital marketing saat ini cukup bagus ya, dalam artian responsibilitas dari customer kita juga gayung bersambut terhadap kondisional yang kita alami untuk saat ini. Di beberapa titik keramaian kita sudah sulit untuk melakukan promosi secara kontak fisik ataupun konvensional. Terlebih kebijakan dari pemerintah Kota Bandar Lampung maupun secara nasional itu sangat meminimalisir sekali terjadinya kontak fisik ataupun terjadinya kerumunan massa untuk menurunkan dari COVID yang sudah kita lalui selama 2 tahun terakhir ini. Jadi secara efektivitasnya cukup membantu untuk di dunia digital marketing. Selain melalui media sosial, kita ada beberapa yang akan saya jabarkan, yaitu pertama secara medsosnya kita tetap melakukan digital marketing melalui Facebook. Facebook ini cukup efektif melalui 2 metode. Yang pertama secara marketplace-nya kita masuk, yang keduanya juga kita punya iklan berbayar di Facebook sendiri. Kemudian secara Instagram kita terus continue dan terus kita lakukan promosi-promosi fanpage yang kita siapkan untuk melakukan postingan-postingan terhadap promosi yang kita lakukan. Kemudian juga yang ketiganya, kita ada juga strategi di bidang
WA bisnis, karena WhatsApp ini juga cukup mempengaruhi ya Mas Rio, dalam artian banyak pengguna WhatsApp yang hanya selama ini dijadikan sekedar alat komunikasi, tapi era zaman berubah menjadi di sini menjadi alat bisnis, menjadi sebuah perantara antara dunia otomotif dengan si calon customernya, sehingga ada komunikasi yang lebih melalui WhatsApp bisnis. Di situ kita bisa lebih detail lagi, ada katalog-katalog yang bisa kita tampilkan, gambar-gambar motor yang bisa kita munculkan beserta dengan program-program promonya. Selanjutnya yang saya lakukan di Lautan Teduh Kedaton ini juga ada juga digital marketing melalui microsite, dalam artian ini berupa suatu website yang kita buat, pengetahuan tentang informasi dealer kita, program promo kita, kemudian juga apa sih keuntungan jika calon-calon customer kita melakukan pembelian maupun servis di dealer Lautan Teduh Kedaton. Kurang lebih seperti itu, Mas Rio. Kemudian Pak, mengenai proses pembelian langsung atau proses pembelian secara online atau secara digital, itu apakah bisa melalui media-media yang Bapak sebutkan tadi seperti WhatsApp dan juga Instagram, bahkan di media sosial lainnya, ketika memang dia ingin membeli produk dari Yamaha sendiri, apa bisa langsung diantarkan atau bagaimana mekanismenya untuk merespon hal itu, Pak? Oke, siap. Secara transaksi saya melihat pergeseran kepercayaan ya dari masyarakat kita, khususnya Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini masyarakat Kota Bandar Lampung sudah mulai ada kepercayaan atau trust terhadap transaction yang terjadi di dunia online atau dunia digital. Beberapa tim salesman dari Lautan Teduh Kedaton juga mendapati transaksi melalui media online. Mulai tumbuhnya dari kepercayaan masyarakat terhadap bisnis online ini menjadi dasar utama digital marketing yang kita lakukan. Karena secara poin plusnya adalah tidak melakukan kontak fisik, dan ini mendukung program pemerintah untuk menjaga jarak. Dalam artian ketika tidak ada kontak fisik, hal atau resiko terpapar dari COVID atau Corona itu lebih diminimalisir, sehingga transaksi penjualan bisa terus dilakukan tanpa adanya kontak fisik. Dan kita mencantumkan nomor rekening dealer resmi jika ada transaksi transfer pembelian secara kredit maupun secara tunai terhadap dealer Lautan Teduh Kedaton itu sendiri, sehingga akan menambah kepercayaan lebih dari masyarakat bahwasanya benar-benar ini transaksinya terjadi secara legalitasnya. Nomor rekening tersebut adalah nomor rekening perusahaan, bukan atas nama pribadi maupun atas nama tim dari marketing kita sendiri atau salesman yang memiliki nomor rekening pribadi. Dan beberapa dari invoice kita atau kwitansi kita juga di situ kita cantumkan, kita berikan keterangan bahwasanya transaksi disarankan untuk langsung terhadap rekening dealer, tidak melalui personal, untuk menghindari terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Kurang lebih seperti itu, Mas Rio. Kemudian Pak, ketika memang konsumen sudah mengambil produk, tentunya kan ada kebijakan dari dealer melakukan gratis servis. Nah, untuk merespon hal itu Pak, apakah gratis servis ataupun melakukan servis motor di era pandemi seperti ini, apakah bisa dilakukan di rumah konsumen atau di lokasi yang ditentukan konsumen, artinya tidak perlu ke dealer untuk menghindari kerumunan, seperti itu Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali nih Mas Rio. Jadi melalui pelayanan servis atau after sales itu sangat kita perhatikan sekali di Lautan Teduh Kedaton ini. Dalam artian kembali lagi seperti di marketing, maka untuk servis atau after sales kita itu kita punya layanan untuk
melakukan servis di rumah. Kita memberikan nama SKY, servis kunjungan Yamaha, di mana di situ kita beritahukan kontak person atau nomor yang dapat dihubungi untuk melakukan booking. Baik itu booking akan melakukan servis langsung ke dealer maupun booking untuk meminta servis dilakukan di tempat tinggal atau di rumah masing-masing. Nah, nanti ada tim dari teknisi kita, dari bengkel kita, secara langsung per mekaniknya akan kita siapkan dengan alat-alat yang sudah tersedia untuk melakukan servis di tempat customer kita. Dan paling penting lagi, menambah daya pelayanan di era marketing seperti ini, digital, artinya kita juga mempersiapkan suatu aplikasi yang memudahkan bagi konsumennya kita, Mas Rio. Jadi di Lautan Teduh sendiri sudah menyiapkan aplikasi untuk servis yang namanya My Yamaha. Nah, My Yamaha ini bisa di download di Play Store untuk di pengguna Android ataupun smartphone, sehingga nanti mereka bisa mendapatkan layanan-layanan servis secara online. Di situ bisa nanti kapan waktunya servis, kemudian yang keduanya dealer mana yang terdekat untuk melakukan servis Yamaha, motor Yamahanya. Selanjutnya lagi dapat menghubungi dealer terdekat atau siapa di situ bengkel resmi Yamaha yang dapat langsung memberikan pelayanan servis di rumah konsumen tersebut, sehingga calon atau konsumen kita tidak perlu repot-repot bagaimana dengan nomor dealernya, berapa nomor dealernya, atau kepala mekaniknya bisa dihubungi atau tidak. Di situ aplikasi My Yamaha sangat lengkap sekali. Bahkan di situ kita bisa melihat kapan waktunya untuk servis rutin atau servis berkala yang harus dilakukan kepada pengguna motor Yamaha. Itu sangat canggih sekali teknologi kita untuk sampai saat ini kita memiliki aplikasi My Yamaha, Mas Rio. Kemudian Pak, menindaklanjuti produk Yamaha tentunya sangat banyak sekali. Namun untuk sekarang atau di tahun 2021, unit apa yang paling banyak diminati konsumen di Yamaha sendiri, Pak? Oke, untuk tipe yang paling banyak diminati itu kita bisa mengkategorikan menjadi 3 kategori ya. Yang pertama secara tipe premium atau motor high class-nya itu masih didominasi oleh NMAX series dan Aerox series, di mana dari NMAX sendiri punya 3 varian tipe, mulai dari all new NMAX standar, kemudian all new NMAX connected, dan kemudian lagi tipe tertingginya adalah all new NMAX connected ABS. Nah, sedangkan di Aerox sendiri, Aerox series punya 2 tipe, di Aerox standar connected dengan Aerox connected ABS. Nah, ini masih menjadi tumpuan atau andalan dari produk Yamaha itu sendiri, karena mengingat permintaan pasar dari masyarakat itu masih cukup tinggi, apalagi di triwulan terakhir itu permintaan sangat melonjak sekali untuk tipe premium tersebut. Kemudian secara kategorinya berikutnya lagi, untuk penjualan kita di tipe sportnya ada 2 tipe yang menjadi andalan dari Yamaha sendiri atau banyak sekali peminatnya, yaitu untuk motor WR dan XSR. Nah, 2 tipe ini merupakan tipe sport yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda maupun usia-usia produktif yang berjiwa adventure maupun berjiwa klasik. Kemudian yang terakhir untuk di tipe low-nya atau tipe terendahnya dari Matic, yaitu Gear dan Mio M3CW, itu masih juga banyak peminatnya, terutama untuk anak-anak sekolah. Dalam hal ini masyarakat juga rata-rata pengguna untuk kebutuhan sehari-hari seperti mengantar anak sekolah ke pasar, berpergian ke sehari-hari, itu biasanya mereka menggandrungi atau meminati dari tipe low price-nya dari Yamaha, yaitu Gear dan Mio M3CW, karena secara price maupun DP dan angsurannya bagi mereka masih sangat terjangkau.
Itulah kira-kira tiga varian tipe dari setiap produk-produk Yamaha yang begitu banyak. Di masing-masing tipe tersebut kita mempunyai dua tipe motor yang sangat digandrungi oleh masyarakat Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian ini kan menghadapi akhir tahun, Pak. Tentunya ada promo-promo akhir tahun atau promo terdekat khususnya di Yamaha Lautan Teduh. Untuk itu bisa disampaikan, Pak, untuk promo-promo menjelang akhir tahun atau promo terdekat dari Yamaha itu sendiri. Oke, untuk promo dari Yamaha Lampung sendiri atau Bandar Lampung khususnya, itu kita memiliki juga campaign program di bulan Oktober dengan tematik yaitu Octogir, di mana program Octogir ini mempunyai varian tipe yang cukup banyak pilihan dari program-programnya, mulai dari tipe premiumnya, NMAX dan Aerox, kemudian tipe sportnya, WR dan XSR, dan selanjutnya low ITLPM-nya, kita punya Gear dan Mio M3CW, itu di masing-masing produk mempunyai program tersendiri. Yang jelas untuk di Gear dan Mio M3CW itu kita punya program khusus di Oktober ini, DP murah dengan angsuran terjangkau. Kisaran DP di 500 ribuan, angsuran bisa di 700 ribuan atau di 800 ribuan untuk tipe gearnya. Nah, ini menjadi kemudahan bagi customer kita untuk melakukan pembayaran angsuran, di mana kondisi ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung atau Lampung pada umumnya mulai perlahan naik dari kita kemarin terdampak dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya, selain kita memberikan DP dan angsuran yang terjangkau yang sangat murah, kita juga menyiapkan tambahan promo, yaitu adanya program potongan tenor nih Mas Dio. Sehingga masyarakat dapat terbantu lagi ketika mendapat potongan tenor. Dalam hal ini, mulai dari potongan tenor 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai dengan 5 bulan angsuran. Sehingga ketika dia memiliki atau memilih untuk mengambil tenor 36 atau 3 tahun, sehingga tidak terlalu pendek dengan adanya potongan tenor atau angsuran selama 5 bulan atau 5 kali angsuran. Itu menurut saya sangat kompetitif sekali di bulan Oktober ini, dan banyak keunggulan-keunggulan atau keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh customer Yamaha di Lampung, Kota Bandar Lampung khususnya, dalam hal ini terutama untuk customer di Lautan Teduh Kedaton sendiri. Karena di Oktober ini pun hanya di Lautan Teduh Kedaton kita mempunyai hadiah langsung yang tanpa diundi, langsung bisa dibawa beserta dengan motornya. Karena banyak sekali pilihannya, mulai dari ada jaket eksklusif, ada jam dinding, kemudian juga kita punya kaos t-shirt yang cukup bagus, kemudian sampai dengan topi dan lain-lain merchandise yang kita siapkan, dan ini tanpa diundi bisa dibawa langsung. Mungkin juga ketika nanti Mas Rio mau beli Yamaha, langsung kita kasih. Ya baik Tribuners, itulah tadi dibincang otomotif motor dengan narasumber kita Bapak Hadian selaku branch manager di Lautan Teduh Kedaton. Untuk para konsumen, bagi yang ingin berkunjung di Lautan Teduh Kedaton, tepatnya di depan makam pahlawan. Mungkin itu bincang otomotif kita pada siang hari ini dengan saya Rio Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.